akan cepat berbuah ya teman-teman. Oh guys, halo teman-teman, kali ini saya lagi berada di kebun durian ya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya, udah pada besar-besar semua yang di belakang saya ini, dan juga bagian atasnya tuh sudah besar-besar teman-teman ya. Ini bentar lagi akan mateng teman-teman ya. Ini hasil tanaman yang 4 tahun yang lalu teman-teman ya, udah pada besar-besar, udah pada berbuah kayak gini ya kan. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman ya, bagaimana kita itu menanam durian ya, agar supaya pertumbuhannya itu cepat, dan kemudian kita itu tidak semangat cuma pas mau menanam aja ya, akan tetapi semangat merawatnya. Karena suksesnya durian itu ya ta? Sukses kemudian bisa berbuah, pertumbuhannya itu cepat ya, itu semuanya tergantung pada perawatan kita ya teman-teman. Kali ini saya akan memberi tip-tip tanah yang seperti apa, kemudian bagaimana perawatan duriannya seperti itu, agar supaya tumbuh besar seperti halnya yang berada di belakang saya ini teman-teman ya. Ini ada beberapa tip ya, ketika kita mau menanam durian, akan jelaskan satu persatu ya, karena ini sangat penting banget ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang ingin punya durian, ingin membudidayakan durian seperti itu ya teman-teman ya. Saya yakin setiap teman-teman, apalagi hidupnya itu di desa ya, pasti punya lahan ya kan. Saya harapkan kalau punya lahan tuh ya teman-teman ya, diusahakan, dimanfaatkan, dijadikan lahan yang produktif, seperti halnya kebunnya tetangga ini teman-teman ya. Ini luar biasa ya teman-teman ya, punya lahan dikit cuman karena orangnya itu suka bertani seperti itu kan, jadinya meskipun lahannya itu sedikit tapi dijadikan lahan yang sangat produktif teman-teman ya. Seperti halnya ini teman-teman, ini ada berapa pohon ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 9 teman-teman. Yang satunya itu sudah berbuah teman-teman, seperti halnya ini ya. Yang satunya sudah berbuah teman-teman, percobaannya ini berhasil gitu loh teman-teman. Tuh udah pada besar-besar semua teman-teman ya. Tuh. Dan juga buahnya sangat banyak teman-teman. Kembali lagi ya, tata cara penanaman durian agar supaya durian kita itu berkembang, bertumbuh besar, dan juga subur, dan ini teman-teman ya, cepat berbuah ya. Yang terpenting kan yang seperti itu teman-teman ya. Yang pertama ya teman-teman ya, sebelum kamu itu punya semangat untuk menanam durian di kebun teman-teman, itu jangan lupa dilihat, dicek dulu tanahnya ya teman-teman ya. Tanahnya ini dicek teman-teman, karena kalau di sini di Madura ya kan, tanah itu beraneka ragam ya teman-teman ya. Ada yang tanahnya itu keras, ada yang hitam, ada yang jadi lumpur kayak itu ya kalau kena air ya. Tapi kalau untuk menanam durian itu tanahnya teman-teman ya, disarankan itu tanah pegunungan atau tanah galis seperti ini teman-teman ya. Tanah galis itu seperti apa? Tanah galis itu teman-teman, tanahnya itu tidak lengket ya kalau kena air hujan gitu. Kalau hujan tuh tidak lengket, dan kemudian empuk, lembab tanahnya itu ya. Tuh, kalau teman-teman di rumahnya punya kebun dan tanahnya itu seperti ini teman-teman, seperti halnya yang ditanam ini, maka alangkah lebih baiknya teman-teman ini usahakan beli bibit durian kemudian ditanami ya teman-teman ya. Itu loh. Ini tanah memang yang subur teman-teman ya, untuk dijadikan untuk dijadikan media penanaman durian teman-teman. Karena tanahnya itu sangat cocok, karena ini tanah pegunungan teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman. Yang pertama, kultur tanahnya. Kalau menemukan di lahan teman-teman itu tanahnya seperti halnya yang saya jelaskan ini, tanah galis seperti ini, maka alangkah lebih baiknya itu dijadikan ditanami
kebun durian teman-teman. Nanti itu kalau sudah tanahnya cocok Pak, insya Allah ya toh, duriannya itu teman-temannya, pohon duriannya itu akan tumbuh besar, cepat, dan juga rimbun seperti ini teman-teman. Ini keren banget ya. Ini umurnya masih 1 tahun ya teman-teman ya, masih 1 tahun, tapi batangnya itu kita lihat batangnya ya, 1 tahun batangnya sudah besar teman-teman ya. Batangnya sudah besar, kemudian tangkainya itu juga sudah pada besar-besar nih teman-teman ya. Tuh, udah pada besar-besar semua teman-teman. Kemudian yang nomor 2 ya teman-teman ya, kalau menanam durian itu sebelum ditanam dikasih lubang terlebih dahulu ya teman-teman ya. Buatin lubang ya yang agak besar, yang sesuai yalah ya dengan media tanamnya. Durian itu kan biasanya ada potnya, itu diperbesar daripada itu 2 kali lipat juga bisa teman-teman ya. Kemudian di dalamnya itu dikasih pupuk alami seperti halnya sekam, terus ya macam-macam lah ya, yang penting pupuk alami seperti itu ya kan. Kemudian dibiarin ya kan, dibiarin 1 minggu 2 minggu itu untuk memfermentasi pupuknya yang ada di dalam itu teman-teman, seperti itu. Kemudian kalau sudah difermentasi, sudah selesai, itu nanti baru teman-teman ya ditanami ya kan. Itu adalah proses kedua teman-teman ya, proses kedua baru ditanami teman-teman. Kalau sudah jadi teman-teman ya, ini batangnya besar-besar semua teman-teman ya. Ini kalau berbuah nanti teman-teman ya, ini pasti banyak teman-teman. Semakin banyak batangnya, buahnya semakin banyak teman-teman ya. Dan batangnya durian itu harus besar-besar teman-teman ya, agar supaya nanti kalau sudah waktunya berbuah itu bunganya banyak dan banyak yang nempel seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya teman-teman ya, penyiraman teman-teman ya, harus rutin disiram ya kan, seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu ya disiram. Dan yang nomor 4 itu, tipe nomor 4 harus dikasih piringan ya teman-teman ya, kayak ini ya, kayak yang ada di depannya ini ya teman-teman ya. Dikasih piringan seperti ini agar supaya itu teman-teman ya, pemupukannya itu fokus pada pohon duriannya saja ya teman-teman ya, tidak fokus pada pohon duriannya saja. Kemudian ini namanya dikasih piringan ya teman-teman ya, di apa namanya ya, pokoknya ya gini nih tuh. Cara pemupukannya itu seperti ini teman-teman. Ini ada pupuknya itu yang merah-merah ini teman-teman ya, pupuknya. Jangan terlalu dekat ya teman-teman ya, jangan terlalu dekat sama tangkainya ini ya, sama apanya ini, pohonnya ini, agak jauh-jauh aja ya. Kemudian ada belurannya itu, ini kayak got, ini untuk menyimpan air ketika hujan ya teman-teman ya. Pinggirannya itu nanti airnya itu fokus ke akar, masuknya itu fokus ke akar pohon duriannya, dan juga ininya pupuknya ini juga fokus untuk menyuburkan duriannya saja teman-teman. Tapi ini agak ini ya teman-teman ya, kayaknya sih kurang bagus, ini tumbuhannya itu kurang bagus teman-teman. Makanya ini perawatannya agak beda dengan yang lainnya ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau yang lainnya ini teman-temannya sudah pada besar-besar semua seperti itu ya. Cuma sebatas itu aja teman-teman ya. Pokoknya kalau nanam itu, kalau pengen hasilnya itu cepat pertumbuhannya itu juga cepat, jangan lupa di bawah pohonnya itu harus dikasih piringan seperti ini, lebih-lebih durennya. Jangan nyampe rumput itu tumbuh di batangnya ya, jangan nyampe rumput-rumputnya itu tumbuh seperti ini teman-teman ya. Dibiarin seperti ini, tumbuh di dekat-dekat batangnya itu nanti pertumbuhannya teman-teman ya, pertumbuhannya itu sangat lama teman-teman, tidak besar-besar, duriannya itu tidak besar-besar.
Ini termasuk yang bagus ya teman-teman, pertumbuhannya itu bagus, tangkainya itu besar-besar semuanya. Ini nanti kalau berbunga gitu, banyak bunganya ya, itu tangkainya tuh gemuk-gemuk semua teman-teman. Kalau ingin melihat ciri-cirinya pohon durian itu subur atau enggaknya, ya tinggal lihat di tangkainya itu teman-temannya, dan juga lihat di apanya ini, di daunnya. Kalau daunnya banyak yang kosong berarti itu kurang pemupukannya atau cara pemupukannya salah teman-temannya. Ini contoh daripada durian yang pertumbuhannya itu bagus ya teman-temannya. Itu kita kalau pengen melihat pertumbuhannya bagus, tinggal lihat batang-batangnya ini. Kalau batang-batangnya ini besar ya, cabangnya ini besar, berarti itu pertumbuhannya cepat teman-teman. Dan juga daunnya tidak ada yang gosong seperti itu ya kan, berarti tidak ada masalah teman-teman. Kalau masalah pemupukan tuh, kalau di kampung itu sudah banyak pupuk-pupuk alami ya, gak usah sibuk-sibuk beli pupuk yang sintetis untuk cepat ini mempercepat pertumbuhan. Pakai yang alami aja ya teman-teman ya, biayanya lebih murah, tidak ada biaya malahan. Nah ini teman-teman ya, pemupukannya itu kadang pakai ini apa itu, kotorannya kambing, agar supaya apa ini ya, agar supaya durennya ini selalu lembab, itu dikasih pupuk batang ini teman-teman, batang pepaya, batang apa itu lah, batang pisang teman-teman. Dikasih batang pisang teman-teman. Ini kan membusuk ini kalau batang pisang ini, jadinya cairannya itu masuk menyerap ke dalam tanahnya, kemudian diserap oleh pohon duriannya seperti itu. Dan juga tanah bagian luarnya ini meskipun panas tapi dalamnya lembab teman-teman ya, lembab. Nah kayak gini nih ya teman-teman ya, tuh. Ini juga lumayan bagus ya teman-teman, batangnya itu agak besar ya, tapi masalahnya ini terlalu ini teman-teman ya, berada di bawah pohon langsung, jadinya kurang mendapatkan sinar matahari teman-teman ya, kurang banyak mendapatkan sinar matahari. Karena kalau kita mau menanam pohon ya, bibit-bibit durian atau bibit apa saja ya, itu harus mendapatkan sinar matahari yang cukup ya. Kemudian perawatannya itu ya lebih ekstra lah ya teman-teman ya, pengairannya, penyiramannya, kemudian dibuatin piringan seperti ini. Ini yang sangat dibutuhkan ya teman-teman ya, sangat dibutuhkan ini, membuat piringan seperti ini, karena ini akan membantu duriannya itu tumbuh cepat ya, karena nutrisi-nutrisi dalam tanahnya itu ya fokus pada pertumbuhan duriannya teman-teman. Kalau yang ini teman-teman, ini udah lama ya, nanti ini semuanya ini kan masih proses ya. Nanti semuanya ini teman-teman jadinya itu kayak ini teman-teman, kayak ini tuh. Ini pada besar tuh kan, ini juga sudah berbuah tuh kan, buahnya besar-besar tapi masih muda ya teman-teman ya. Cukup sekian dari saya ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa komentar, dan jangan lupa bantu like ya, bantu like selalu tuh teman-teman.